Halo semuanya, nama aku Rachel Olsen dan aku adalah ahli gizi yang sekarang kebetulan lagi hamil juga di trimester 2. Aku sekarang 5 bulan menuju 6 bulan sebentar lagi. Dan aku mau share makanan yang sebaiknya ibu hamil hindari karena memang ada beberapa makanan yang sebaiknya dijaga porsinya, jangan sampai kita mengkonsumsi kebanyakan karena bisa membahayakan kesehatan janin dan juga untuk perkembangannya. Jadi yuk kita lihat makanan apa yang sebaiknya dihindari ibu hamil. Yang pertama adalah keju yang tidak dipasteurized, ya, tidak dipasturasi. Jadi keju yang terbuat dari susu, biasanya susu sapi, itu ada bakteri di dalamnya dalam bahan dasarnya ya. Jadi misalnya setelah diperes dari sapi, nah biasanya ada proses pemasakan atau pemanasan yang biasanya disebut ultra high temperature milk, ya kan, susu UHT itu adalah susu yang udah dipasteurized. Nah ada beberapa keju, apalagi keju impor seperti brie yang belum dipasturasi, jadi kita perlu waspadai keju-keju seperti ini. Ada si soft cheeses yang sudah dipasturasi kayak mozzarella, hard cheeses kayak cheddar yang biasanya ada di pizza, mozzarella juga biasanya ada di pizza atau di salad, itu masih aman karena sudah dipasteurized, jadi biasanya itu aman banget. Cuman memang mostly adalah keju yang impor ya, jadi keju yang dari luar negeri biasanya. Jadi itu perlu dijaga karena kalau misalnya dia terkontaminasi dengan bakteri Listeria, itu membahayakan kesehatan janin, nanti ibunya juga bisa sakit, jadi diare, jadi muntah-muntah, dan nanti akan bermasalah dengan sistem imunitas ibu ya. Jadi itu penting banget untuk dijaga keju-keju yang pastinya sudah dipasteurized. Kemudian sama juga dengan daging atau protein hewani yang belum dimasak secara sempurna ya. Jadi makanan yang setengah mateng kayak steak setengah mateng, steak yang rare, maksud aku ya, rare steak itu yang perlu dijaga. Kalau bisa pilih steak atau daging yang well done. Kemudian of course ikan, sebaiknya ikannya jangan yang raw seperti sashimi. Kemudian ada telur juga, kalau misalnya teman-teman makan telur itu sebaiknya yang sudah matang karena ada resiko juga bahwa makanan tersebut itu terkontaminasi dengan E. coli, salmonella, yaitu bakteri-bakteri jahat yang sama seperti Listeria bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin juga. Jadi biasanya kalau moms makan di luar, sebaiknya cek bahwa daging-daging dan telur atau protein hewani yang dikonsumsi itu pastinya dimasak dengan sempurna. Aku pribadi, aku juga nggak begitu makan burger, sosis, nugget karena protein tersebut sangat rendah. Protein in general ya, karena proteinnya rendah, lebih banyak tepung, natrium, gula, pengawet, rasa buatan. Jadi it's not so healthy for perkembangan janin dan untuk kesehatan ibu juga. Nanti bisa resiko preeklamsia atau diabetes. Jadi aku menghindari makanan itu. Aku lebih banyak pilih protein yang lean seperti ayam, ikan, tahu, tempe, some seafood. Aku juga masih makan. Nanti aku jelasin lebih detail lagi about seafood. Tapi sebaiknya sih pilih protein yang secara utuh tidak diolah ya. Jadi not processed proteins. Kemudian aku juga menghindari mengkonsumsi jeroan seperti ati ayam. Sebenarnya ati ayam itu sangat tinggi vitamin A ya kan. Vitamin A itu penting banget untuk kesehatan ibu, untuk pertumbuhan janin, perkembangan otak, mata, dan juga organ-organ bayi. Namun vitamin A yang kebanyakan itu sebenarnya tidak direkomendasi untuk ibu hamil. Mengutip Baby Center, meskipun mengandung vitamin A dosis tinggi, sebenarnya makan ati ayam sebanyak setengah porsi sekali atau 2 kali sebulan itu masih aman. Kalau aku sendiri lebih prefer pilih makanan sumber vitamin A dari yang lain aja, jadi seperti dari wortel, dari orange fruits or vegetable, green leafy vegetables yang mengandung beta carotene. Jadi I prefer choosing those types of vitamin A sources. Dan telur juga biasanya ada vitamin A. So masih ada banyak sumber vitamin A juga yang aku bisa dapatkan dengan nutrisi yang tinggi juga, yang gak akan membahayakan kesehatan aku dan janin aku. So itu yang perlu diperhatikan.
Oke, kemudian gimana dengan sayuran mentah? Untuk sayuran mentah, sebenarnya nggak ada masalah dengan sayurannya, tapi sayuran tersebut bisa terkontaminasi dengan bakteri Toxoplasma. Sama juga ya seperti daging, seperti keju. Jadi sebaiknya sebenarnya sayuran dan buah itu dicuci bersih. Kalau misalnya dicuci dengan bersih dan dengan teliti, itu aman banget untuk dikonsumsi. That's why aku masih konsumsi sayur-sayuran mentah kalau misalnya aku cuci sendiri di rumah. Kalau aku makan di luar, aku pastinya pilih yang mateng aja. Karena ya aku nggak tahu yang masak apakah cuci yang bener, yang teliti. I only trust myself. Jadi kalau misalnya aku masak sendiri di rumah, pasti aku rendam dulu di air garam. Kalau misalnya aku potong-potong buah, aku sikat juga dengan sikat yang bersih. Jadi aku nggak akan khawatir. Nah, tapi ada satu sayuran yang aku nggak konsumsi. Pernah sih, tapi nggak sering. Kalau misalnya aku pun beli sayuran ini, aku pasti masak yang bener-bener matang dulu di rumah. Dan ini adalah toge. Kenapa toge? Jadi toge dia specifically tumbuh di environment yang sangat lembab. Jadi resiko untuk Toxoplasma ini berkembang dan Salmonella juga itu resikonya lebih tinggi. That's why untuk toge aku nggak pernah makan yang raw. Dan kalaupun aku makan itu jarang banget dan aku pasti masak sendiri di rumah. Because ya yang paling penting adalah ibu senang dan nggak worry, itu yang paling penting. Jadi moms di luar sana yang mungkin khawatir dengan beberapa makanan, then it's okay. It's our way of protecting ourselves untuk pikiran kita, untuk kesehatan janin kita. Jadi kalau moms merasa bahwa aku nggak akan konsumsi karena aku ingin hati aku nggak khawatir, then that is absolutely fine. Kita nggak usah paksa diri untuk makan makanan yang akan membuat kita kepikiran. Jadi just trust your instincts, dan kalau misalnya sudah melakukan sesuatu dan kalian sudah terbiasa menghindari, tapi tiba-tiba ada yang bilang, tapi nggak apa-apa dimakan, tapi kalian tuh not fully trusted ya, kayak aduh aku masih takut, ya sebaiknya nggak usah. Masih ada banyak banget makanan lain yang kalian bisa konsumsi. So yang penting adalah we are at peace. That's the most important thing. Kemudian ada dua yang terakhir. Yang pertama adalah kafein, yang kedua adalah alkohol pastinya. Nah, untuk kafein sebenarnya aman, ada batas konsumsinya. Jadi the American College of Obstetricians and Gynecologists rekomendasi limiting caffeine intake to less than 200 mg per day. Jadi sebenarnya 1 gelas kopi per hari, maximum 2, itu masih aman. Untuk mungkin coffee drinkers yang sangat ekstrim ya, mungkin mamis di luar sana minumnya 5 gelas per hari atau 6 gelas per hari. Jadi bisa dibatasi untuk 1 atau 2 aja per harinya. Tapi lebih baik kalau mami bisa cut all of the caffeine, karena sebenarnya kafein itu bisa meningkatkan hormon kortisol, which is a stress hormone yang ada di dalam tubuh kita. So it's better kalau as little as possible. Apalagi kalau kita udah cenderung gampang untuk stres. Our day-to-day life is quite stressful karena biasanya sebagai bumil kita tuh capek banget, lebih banyak capeknya. Jadi kalau misalnya udah kerja, udah capek, udah kurang tidur, terus kita malah mengatasinya dengan kafein, it's gonna do worse than better. Jadi sebaiknya kalau bisa bumil menghindari kafein yang terlalu banyak. Mungkin bisa digantikan kafeinnya ke matcha atau teh hijau atau teh yang lain. Masih ada kafeinnya juga, tapi dia rendah, biasanya di bawah 45 mg kafein. Jadi it can help you to boost your energy, tapi nggak yang sampai berlebih. So, yes. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghindari minuman yang beralkohol. Alcoholic drinks tidak aman untuk ibu hamil karena bisa meningkatkan resiko cacat lahir bayi, low birth weight babies, dan developmental problems. Jadi kalau bisa benar-benar menghindari alkohol. Memang ada beberapa negara yang bilang 1 glass of wine gak apa-apa, tapi ya anggur kan dia dari buah. Namun tape yang mengandung alkohol dalam jumlah yang lumayan tinggi itu sebaiknya
dihindari dan dikurang-kurangi juga untuk ibu hamil. Walaupun memang mengandung probiotics, itu bakteri baik yang diperlukan ibu hamil, tapi sebaiknya mungkin jangan banyak-banyak, tapenya dikit aja masih aman. Tapi aku pribadi sih menghindari. Di trimester pertama aku masih makan sedikit aja, tapi karena sekarang janin aku udah besar, aku mau menghindari semua makanan yang beralkohol. Oke, kita udah di akhir video. Itu semua yang perlu ibu hamil hindari. Let me know kalian pengen aku bahas tentang topik apa. Jaga kesehatan ya Bumil. Jangan lupa subscribe, like channel aku. Follow aku juga di Instagram @RachelAliGizi untuk following my pregnancy journey. And I'll see you guys in my next video. Bye.